Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini dan rekan calon guru penggerak. Pada siang hari ini kami dari calon guru penggerak akan melakukan diseminasi tentang pemahaman budaya positif yang kami peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami mohon kepada Bapak Wakasih Kesiswaan untuk membuka kegiatan yang sementara kita jalankan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat sore. Puji syukur mari kita panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan rasa terima kasih saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang dipercayakan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Saya mengapresiasi kepada seluruh teman-teman yang dari sejak awal telah begitu bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini, saya selaku wakil ataupun koordinator kesiswaan yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, maka pada hari ini kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 5 Sata Prandangan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Wakasih Kesiswaan yang sudah membuka kegiatan diseminasi penerapan dan pengalaman budaya positif pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi ini kami berdua calon guru penggerak dari SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Untuk teknis pelaksanaan diseminasi ini kami akan panel Bapak Ibu. Jadi dalam pelaksanaan diseminasi ada 7 materi yang nanti akan kami sampaikan, yang kami akan paparkan kepada Bapak Ibu. Nanti di sini akan kami berbagi. Jadi untuk pertama kami akan disampaikan oleh Ibu Hamsia Nur Hamidin selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Hamsia kami persilakan. Yang ada di sekolah kita tentunya ini sesuai dengan teori dan pemahaman tentang budaya positif. Itu ada 7, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol, kelima keyakinan kelas, 6 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti tentang penerapan budaya positif Bapak Ibu. Nah, begitu. Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada penjelasan tentang apa sebenarnya perubahan paradigma belajar, saya minta pada Bapak Ibu tolong untuk mengepalkan tangannya.
untuk mengepalkan tangannya. Satu saja, satu. Ya, Bapak Ibu, dari kepalan tangan ini ada berpasangan. Saya contohkan, Ibu Silvi adalah A dan Ibu Reni adalah B. Nah, jadi si A ini berusaha untuk mempertahankan seolah-olah di dalam kepalan tangannya ini ada sebuah rahasia yang harus dia perjuangkan atau dia pertahankan. Dan si B, ini ilustrasinya. Dan si B, nanti si B ini di sini berusaha untuk membuka kepalan tangan dari si A, dari si Ibu Silvi tadi. Jadi silahkan Ibu Reni lakukan usaha yang sebisa mungkin Ibu Reni lakukan untuk bisa membuka kepalan tangannya Ibu Silvi. Bisa ya ibu-ibu ya, bapak-bapak? Oke, silahkan kita mulai. Coba kita mulai. Tadi itu ilustrasinya. Silahkan Ibu Reni dengan Ibu Silvi, siapa A dan siapa B, Ibu Vika dan Ibu Ningsi. Silahkan. Ayo, silakan. Si B lakukan tunjukkan rayuannya kamu. Si B itu seperti apa supaya si B A ini bisa membuka kepalan tangannya. Ya. Jadi si B misalnya si Ibu Vika ini A, Ibu Ningsi adalah B. B, Ibu Silvi mau gelitik, Ibu Vika mau apa, Ibu Vika silahkan. Sampai Ibu Vika itu bisa ada Ibu Vika untuk buka kepalan tangannya ini. Coba. Jadi di kepalan tangan A ini ada sesuatu yang harus dipertahankan oleh si A. Jadi si B ini berbagai usaha dan upaya untuk membuka kepalan tangan dari si A. Ayo Ibu Resi. Dapat tambah 1, 2. Ayo silakan. Yang lain silakan dengan usahanya, yang lain silakan dengan usahanya. Ayo. Bisa nggak dibuka kepalan tangan dari si A? Tangan kanan dong. 1, 2. Ibu Ike mau gelitik, Ibu Ucup, mau marah, mau pukul, mau apa, itu terserah haknya si B. Supaya kepalan tangan ini bisa terbuka. Kita akan lihat sampai di mana usahanya si A ini untuk mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangannya ini. Ayo. Iya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, Ini Rike. iya. Jadi harus dengan segala usaha dan rayuan. Iya. Lagi nih, lagi. Oke, Bapak Ibu, silakan kembali. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang sudah aktivitas yang kita lakukan tadi tentang kepalan tangan, kira-kira siapa yang bisa Bapak Ibu bisa memberikan apa sebenarnya makna dari permainan atau aktivitas yang sudah kita lakukan tadi? Silakan, ada yang bisa memberikan penjelasan? Ibu Fatma, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Permainan ini maksudnya seperti perilaku kita, yaitu bagaimana cara kita untuk mempertahankan sesuatu yang kita punya yang tidak bisa diganggu oleh orang lain, walaupun orang itu sudah membujuk rayu seperti apa, namun kita harus bisa mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Ibu Fatma. Ya, jadi sudah apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma bahwa aktivitas yang kita lakukan tadi tentang kepalan tangan itu adalah kembali kepada yang namanya kontrol. Segala sesuatu yang ada pada diri kita yang memiliki kendali atau kontrol itu adalah diri kita. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan masuk pada menjelaskan perubahan paradigma belajar. Pada perubahan paradigma belajar ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Seperti apa itu stimulus respon dan seperti apa itu teori kontrol? Stimulus respon ini adalah sebuah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol ini menyatakan bahwa realitas
kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon menjelaskan bahwa kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki yang namanya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini adalah tentang konsep perubahan paradigma belajar. Pemahaman yang berikut tentang budaya positif itu adalah tentang disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan apa itu disiplin positif, bahwa disiplin positif ini atau disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan pada tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, sekarang coba saya ilustrasikan contoh, misalnya Ibu Sylvie. Ibu Sylvie untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang disebut dengan hukuman. Nah, pasti ketika Ibu Sylvie itu ingin melakukan sesuatu atau melakukan sebuah kesalahan, kira-kira pasti Bu Sylvie akan berpikir ini akan dihukum nggak atau tidak. Betul atau apa betul Bu Sylvie? Iya, itulah yang disebut dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Contoh misalnya Ibu Fatma pada motivasi perilaku ini. Misalnya Ibu Fatma ingin melakukan sesuatu. Kira-kira kalau saya melakukan ini, apa imbalan atau penghargaan apa yang akan saya dapatkan? Jadi itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri Ibu Fatma, bahwa ketika dia melakukan ini, maka apa imbalan yang akan saya dapatkan? Penghargaan apa yang akan saya dapatkan? Jadi seperti itu Bapak Ibu tentang motivasi perilaku. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi yang ketiga, ingin mendapatkan atau menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Ibu ya. Berikut adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu juga tentang kebutuhan. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya ini sudah biasa atau sudah sering kita lakukan di anak-anak. Cuma kita belum paham sebenarnya apa yang sudah kita berikan atau apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita berpikir, besok ini untuk bisa bertahan hidup kita harus makan apa? Itu yang disebut dengan kebutuhan dasar dari manusia. Yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi. Nah ini, tentu semua kita yang ada di ruangan ini butuh yang namanya ingin disayangi. Ya, Wike ya? Ya, sama seperti Wike misalnya ingin memberikan kasih sayang ke anaknya. Itu adalah bentuk memberikan kasih sayang. Karena itu adalah kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sebagai manusia. Yang berikut, kebutuhan untuk bebas. Ini. Yang keempat adalah kebutuhan untuk meliputi keinginan dianggap berharga. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini motivasi atau kebutuhan yang ada pada kita manusia. Jadi kebutuhan ini ada semua pada diri kita manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan kebutuhan untuk belajar dan dihargai oleh orang lain. Lanjut. Masuk kepada posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol. Tadi sudah ilustrasi aktivitas yang sudah kita jalankan tadi tentang posisi kontrol. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan? Bagaimana dan mengapa? Ini adalah tentang konsep posisi kontrol. Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ini ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol yang ada di slide ini, kira-kira Bapak Ibu ini masuk pada posisi kontrol apa? Coba saya berikan kepada Ibu Silvi. Coba silahkan. Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau posisi saya sebagai teman. Oke, teman. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Silvi. Oke. Ibu Ningsih, kira-kira kalau dari posisi kontrol yang Ibu tempatkan posisi Ibu Ningsih kepada anak-anak murid kita, Ibu berada di posisi mana? Kalau tadi Ibu Silvi ada di posisi teman. Kalau Ibu Silvi, Ibu Ningsih, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Oke, sudah 2. Ibu Reni, di posisi apa Ibu Reni? Teman. Ibu Vika? Sama. Ibu Fatma? Di pemantau, iya. Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol yang biasa sudah kita lakukan ke anak-anak. Sadar atau tidak sadar, posisi kontrol ini yang ada di slide ini sudah kita terapkan atau sudah kita lakukan ke anak-anak. Nah, seperti apa itu posisi kontrol? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akan menjelaskan dan memaparkannya. Oke. Yang pertama ada di posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru akan berkata, ini biasanya orang pada posisi kontrol sebagai penghukum, mereka akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Berarti ada sebuah seperti kata mengancam. Ini berarti guru yang berada pada posisi
penghukum. Contoh misalnya Ibu Silvi, misalnya hari Senin itu adalah jadwal piket Ibu Silvi. Kemudian ada seorang siswa yang tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kira-kira apa yang akan Ibu Silvi lakukan? Apa yang akan Ibu Silvi lakukan terhadap siswa yang tidak menggunakan? Atau kira-kira kalimat apa yang akan Ibu Silvi sampaikan kepada anak tersebut? Oke, yang pertama pasti saya akan bertanya dulu alasannya kenapa tidak memakai sepatu warna hitam. Karena pada dasarnya siswa itu akan melanggar peraturan itu dengan alasan-alasan tertentu. Jadi itu, yang pertama yang saya lakukan adalah menanyakan alasannya. Luar biasa sekali Ibu Silvi. Yang akan Ibu Silvi lakukan adalah menanyakan dulu alasan apa sehingga anak tersebut tidak menggunakan sepatu. Oke, nanti kita akan ketemu jawaban yang sudah Ibu Silvi sampaikan. Ada di posisi apa Ibu Silvi sebenarnya? Jadi posisi sebagai penghukum, jadi misalnya ketika ada anak yang tidak mentaati peraturan, maka dia akan memberikan hukuman atau sanksi kepada anak. Itu yang disebut sebagai penghukum. Next, yang berikut adalah pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa ini pembuat rasa bersalah? Sadar atau tidak sadar, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, kita sudah pernah berada pada posisi ini. Cuma kita belum paham, kita belum tahu. Ternyata setelah kita mendengarkan tentang pemaparan budaya positif, bahwa apa yang sudah kita lakukan ini ternyata keliru. Nah, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya lawan akan bersuara lebih lembut. Ini lebih lembut sehingga pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat atau kata yang biasa digunakan oleh guru yang berada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak yang pernah berkata seperti itu kepada anak-anak? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kita flashback Bapak Ibu, ada nggak di kelas atau di anak-anak kita sampaikan kalimat-kalimat seperti itu? Berarti masih aman ya, membuat rasa bersalah. Kemudian kalimat berikutnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu nak? Kira-kira ada nggak? Berapa kali? Jadi sudah disampaikan berulang kali. Ada. Ya, ada ya? Saya pun juga seperti itu. Kadang biasa sudah berapa kali Ibu ingatkan sama kamu, kalau seperti ini. Ternyata Bapak Ibu, kita itu berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah kepada anak. Yang berikut, gimana coba kalau orang tua? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Ternyata, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, kalimat-kalimat seperti ini menurut kita itu adalah kalimat yang halus, kalimat yang lembut kita sampaikan kepada anak-anak. Tapi ternyata pada posisi ini kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut Bu ya. Nah, tadi hampir semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini berada pada posisi teman. Seperti apa posisi teman itu? Pada posisi teman, guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak atau Ibu ya. Ayo ingat ya, bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalau ini kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini kalimat yang sering disampaikan oleh guru yang berada pada posisi sebagai teman. Nah, penjelasannya ternyata posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ternyata posisi kontrol sebagai teman ini bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Apa positifnya dan apa negatifnya?
Positifnya adalah guru akan terbangun hubungan yang baik, terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Lalu bagaimana dengan negatifnya? Negatifnya adalah pada posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Yang lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak ketika guru tertentu atau guru yang dia anggap teman yang mampu menyuruhnya. Misalnya seperti ini, saya contohkan. Misalnya Ibu Reni pada posisi teman. Ibu Reni hubungan baik dengan anak-anak, komunikasi yang baik terjalin dengan anak-anak. Itu positifnya. Tetapi negatifnya, ketika guru lain misalnya menyuruh ke anak tersebut, ya, dia tidak mau. Dia hanya akan nyaman ketika Ibu Reni yang menyuruh atau memerintah anak tersebut. Itulah yang disebut dengan posisi teman, Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol teman. Lanjut, Bu, ya. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai pemantau. Pada posisi kontrol pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, itu adalah penjelasan tentang sebagai posisi pemantau. Seorang pada posisi pemantau akan sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi misalnya kalau saya misalnya Ibu Fatma berada pada posisi tadi, posisi pemantau, ya. Ibu Fatma ini memiliki semua data-data tentang siswa. Sehingga ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan, maka yang dikeluarkan Ibu Fatma adalah data-data atau bukti-bukti kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Itu yang disebut dengan posisi pemantau. Dia lebih pada menggunakan data ataupun catatan-catatan yang diberikan kepada siswa tersebut. Lanjut, Bu, ya. Nah, posisi terakhir adalah posisi sebagai manajer. Pada posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi Bapak Ibu, pada posisi manajer ini ada kolaborasi antara guru dan murid. Ketika si murid itu melakukan sebuah kesalahan, maka kolaborasi guru dan murid di situ terbangun. Mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan oleh si murid tersebut. Itulah yang disebut dengan posisi manajer. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan dan paparkan tadi tentang posisi kontrol, kira-kira yang lebih baik dan lebih efektif itu ada pada posisi apa kita Bapak Ibu? Apa? Manajer. Betul sekali Bapak Ibu. Namun pada kenyataannya kenyataannya kadang kita menjadi penghukum, kadang kita menjadi pembuat rasa bersalah, kadang kita menjadi teman. Namun yang baik itu adalah pada posisi manajer. Itulah imbas dari yang namanya pemahaman tentang budaya positif. Lanjut dia. Keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa
lingkungan tersebut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini adalah alur dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya, melalui diseminasi ini juga, ini kita akan memasuki tahun ajaran baru. Bapak Ibu boleh mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan bersama anak-anak. Keyakinan kelas itu bukan berarti keyakinan hanya kelas itu saja, keyakinan yang ada di kelas 7. Tetapi kita guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan atau kesepakatan dengan anak-anak. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik melalui keyakinan kelas dan penerapan nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut Bu ya. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gasser 2004. Nah, pada penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, ini nanti bisa kita praktekkan. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi seperti apa yang saya tanyakan ke Ibu Silvi tadi tentang siswa yang terlambat. Di situ Ibu Silvi sudah mulai menerapkan segitiga restitusi. Ibu Silvi tadi di situ beralasan kita harus tanya dulu alasan kenapa anak itu sampai tidak mengenakan sepatu. Itu betul sekali Bu Silvi. Jadi kita tidak langsung harus memvonis anak itu ketika dia tidak memakai sepatu. Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Seharusnya dengan menerapkan segitiga restitusi, kita harus memvalidasi dulu, mencari tahu apa alasan dari anak tersebut sampai dia tidak menggunakan sepatu. Itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana dengan sisi menstabilkan identitas? Sisi menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kita tidak tahu Bapak Ibu, di kelas biasa kita menemukan anak-anak yang biasa ketika dia mengerjakan soal tidur. Ada tidak pengalaman Bapak Ibu seperti itu di dalam kelas? Ketika kita sedang mengajar tiba-tiba ternyata ada anak yang tidur dalam kelas. Hampir semua ya Bapak Ibu. Itu tadi, untuk menangani siswa seperti itu kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, tahapan pada penerapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama dengan menstabilkan identitas anak itu dulu. Seperti apa menstabilkan identitasnya? Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalimat yang bisa kita gunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita juga kalau kita flashback ke belakang ya Bapak Ibu, waktu kita sekolah, kita juga pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu yang kemudian kita flashback dengan menstabilkan identitas anak tersebut. Ketika dia tidur dalam kelas, sama halnya sedang dia mengalami yang namanya kegagalan. Tujuannya apa dengan menstabilkan identitas? Agar anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya. Dia bisa menyadari, oh inilah kegagalan yang saya alami. Jadi kita tidak harus menjudge anak tersebut ketika dia tidur dalam. Kenapa kamu tidur dalam kelas? Kamu pasti nonton ya, kamu pasti begadang semalaman. Harusnya kita cari tahu dulu melalui penerapan segitiga restitusi, melalui validasi tindakan. Nah, kita validasi dulu.
Kita cari tahu dulu apa alasan sampai anak tersebut melakukan atau tidur di dalam kelas. Kita validasi apa alasan sampai anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Kita tidak langsung harus memberikan hukuman kepada anak itu. Bisa jadi ketika anak datang terlambat ke sekolah, ada alasan yang mendasar sampai dia terlambat ke sekolah. Kenapa kamu terlambat? Pasti karena kamu tidur telat tadi semalam. Padahal kita tidak cari tahu dulu, kita tidak gali informasi dari anak itu. Kenapa sampai dia datang terlambat? Siapa tahu dia di jalan masih membantu orang atau apa. Itu kan termasuk hal yang positif yang sudah dilakukan anak tersebut. Maka itulah yang pentingnya bagi kita menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang bermasalah atau siswa yang mengalami yang namanya kegagalan. Yang terakhir pada tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang membuat keyakinan. Maka itu pentingnya bagi kita Bapak Ibu. Kita harus membuat sebuah yang namanya keyakinan, kesepakatan dengan anak-anak. Contoh misalnya, saya berikan contoh misalnya seperti ini. Misalnya Ibu Silvi adalah siswa saya. Ibu Silvi di dalam kelas, ya, Ibu Silvi dalam kelas ini ternyata pada saat jam terakhir Ibu Silvi ini tidak mengerjakan tugas, padahal dia hadir di kelas. Ternyata setelah dicari tahu dari teman, ternyata dia tidur di dalam kelas. Nah, saya sebagai gurunya Ibu Silvi atau sebagai perwalian Ibu Silvi dalam menerapkan segitiga restitusi, yang harus saya lakukan pertama itu adalah saya harus memanggil dulu Ibu Silvi atau siswa saya. Saya stabilkan dulu identitas Ibu Silvi, siswa saya, Silvi, ya, maaf saya sebut nama. Saya stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Saya sampaikan kepada Silvi, kenapa? Kita tanya dulu keadaan anak tersebut, lalu kita cari tahu dulu. Kita stabilkan identitasnya. Jangan langsung kita, kamu ini kenapa tidur di dalam kelas? Kemudian kita validasi. Kita cari, itulah fungsinya. Berarti pada saat itu kita berada posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali. Ada kolaborasi antara kita dengan siswa. Kita gali informasi dari siswa tentang apa kesalahan yang sudah mereka perbuat dari validasi tindakan tadi. Kemudian dari keyakinan. Setelah kita validasi, kita sudah tanyakan alasannya. Siswa tersebut sudah menyampaikan alasannya. Saya begini Bu, saya begini. Oh iya, kira-kira yang kamu lakukan itu salah atau benar? Nah, pasti siswa akan merasa, ya salah Bu. Dia akan mengakui kesalahannya. Nah, pada saat itu kita kembali kepada tahapan yang ketiga pada penerapan segitiga restitusi, adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan yang sudah kita buat atau keyakinan yang sudah kita sepakati itu. Jadi itu adalah tahapan dari penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Bagaimana ketika siswa itu berbuat kesalahan atau tidur di dalam kelas. Ini yang pertama kita lakukan tadi sesuai dengan tahapan segitiga restitusi adalah dengan menstabilkan identitas siswa tersebut. Oke. Pasang Bluetooth dulu, Bu. Segitiga restitusi. Jadi yang harus kita lakukan pertama itu adalah menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tidak boleh langsung memarahi. Kita tidak boleh langsung ngejudge anak tersebut. Kenapa kamu sampai tidur di dalam kelas? Jadi yang harus kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan apa? Misalnya tadi ya, yang sudah saya paparkan, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Secara tidak langsung siswa tersebut pasti dia sudah merasa, oh iya ternyata juga semua orang itu punya kesalahan. Nah ini. Kemudian validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian tentang pemaparan dari saya, pemahaman
dan pengalaman penerapan budaya positif. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tentang penerapan budaya positif. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya atau belum merasa jelas tentang yang sudah saya jelaskan tadi tentang budaya positif, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Fatma. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat penerapan restitusi itu kita harus memulai dari tahap per tahap atau kita langsung ke tujuan yang akan kita capai? Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Fatma atas pertanyaannya tentang penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan dari Bu Fatma, apakah dalam penerapan segitiga restitusi itu dilakukan secara bertahap atau langsung kepada kita menanyakan kesalahan dari anak tersebut? Seperti itu ya Bu Fatma. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Fatma. Jadi Bu Fatma, dalam penerapan segitiga restitusi itu sudah jelas di situ ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, harusnya dalam menerapkan segitiga restitusi ini harus berurutan. Kita harus stabilkan dulu identitas anak tersebut. Tujuannya apa? Agar si anak tersebut ini merasa nyaman. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakannya. Apa yang sudah dia lakukan ini salah atau benar. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapan pada penerapan segitiga restitusi, ketika kita menerapkan segitiga restitusi nanti itu harus sesuai tahapannya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu Ibu Fatma. Jelas Bu Fatma? Iya. Terima kasih Ibu Fatma. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan penerapan budaya positif? Mungkin Memreni, oke, silakan Memreni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, ketika kita melakukan praktik segitiga restitusi, ketika kita sudah melakukannya tahapan demi tahapan, nah, ketika sudah terjadi yang ketiga tahapan ini, si anak masih belum sadar akan apa yang dia lakukan. Artinya, ketika kita melakukan segitiga restitusi ini masih belum berhasil sampai tahap akhir. Nah, saya bertanya, apa yang akan guru lakukan untuk tahapan berikutnya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Reni atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika segitiga restitusi itu sudah kita terapkan kepada si anak yang mengalami kegagalan, tetapi ternyata itu diulangi kembali si anak tersebut. Berarti dalam konteks ini kegagalan segitiga restitusi itu dikatakan belum berhasil. Nah, seperti itu ya pertanyaannya Mbak Reni. Nah, jadi seperti ini. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan pada penerapan budaya positif, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menstabilkan ketika ada siswa yang mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Maka segitiga restitusi inilah yang kita terapkan ke anak tersebut.
Lalu bagaimana ketika anak itu sudah kita terapkan segitiga restitusi, tapi ternyata segitiga restitusi yang kita jalankan ini belum berhasil kepada si anak tersebut. Nah, yang harus kita lakukan kepada si anak tersebut, kalau menurut saya, kita harus kembali melakukan pendekatan persuasif kepada si anak tersebut. Kita harus dekati kembali, kita harus tanyakan kembali keyakinan anak tersebut. Karena saya yakin kita kembali kepada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Kita cari tahu dulu, oh ini anak sudah kita terapkan segitiga restitusi, kita sudah stabilkan identitasnya, kita sudah validasi tindakannya yang salah, kita sudah tanyakan keyakinan, tetapi dia masih berbuat hal yang sama. Kita kembali kepada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Iya betul, ada 5. Bertahan hidup, Ingin disayangi. iya, ingin disayangi, kemudian kebebasan, kebutuhan untuk belajar, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk dihargai. Jadi kita validasi kembali si anak ini, karena kan biasanya begini ya Bapak Ibu, terkadang anak itu ketika dia melakukan sebuah kesalahan, biasanya si anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah kebutuhan dasarnya itu ingin dicintai dan dikasih sayang? Dalam konteks atau kata lainnya adalah kita harus memberikan perhatian lebih kepada si anak tersebut. Misal, ketika anak itu adalah kita kategorikan, saya tidak sepakat ketika anak itu dikatakan nakal. Ya, ketika anak ini sudah berulang kali melakukan kesalahan, kita sudah terapkan segitiga restitusi. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendekati kembali anak itu. Kita cari tahu apa sebenarnya kebutuhan dari anak ini. Apakah dia ingin mendapatkan kebebasan? Apakah dia ingin dicintai dan dikasih sayang? Ataukah dia ingin mendapatkan sebuah penghargaan? Biasanya kan kalau di kelas, Bapak Ibu, biasanya kalau di kelas, ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya di kelas, biasa ada anak yang sering berbuat kesalahan, kegaduhan di dalam kelas. Nah, sudah kita ambil dengan baik-baik, kita sudah terapkan segitiga restitusi, tapi ternyata dia masih lakukan terus. Setelah saya cari tahu, setelah saya dekati, ternyata itu kita pentingnya. Kita harus ada hubungan juga dengan orang tua siswa. Biasanya anak tersebut itu datang ke sekolah biasa dengan ada masalahnya dari rumah, sehingga dia datang ke sekolah itu biasa mencari perhatian kepada kita guru. Coba biasanya kalau kita sudah berikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut, biasa dia akan mendengarkan kita. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah kita berikan perhatian lebih kepada dia, biasanya dia sudah akan mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau. Berarti kebutuhan dasar apa di situ Bapak Ibu kira-kira? Betul sekali, kebutuhan dasar kasih sayang. Jadi begitu Mbak ini, ketika segitiga restitusi sudah kita jalankan kepada si anak tersebut, tapi si anak tersebut masih ibaratnya tadi disampaikan Ibu Reni bahwa segitiga restitusi berarti gagal. Nah, menurut saya kita kembali kepada kebutuhan dasar si anak itu apa. Kita lakukan pendekatan kepada anak itu. Kita cari tahu apa sebenarnya kebutuhan anak ini. Apakah dia ingin dihargai? Apakah dia ingin mendapatkan kebebasan? Atau apakah dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita sebagai guru? Ya, seperti penjelasan dari saya, Mbak Reni. Bagaimana? Oke, ya terima kasih Mbak Reni. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu pada kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Demikian kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Harsiah Nur Hamidan dan saya Sri Harmianti, kami nyatakan selesai. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi dan selamat siang. Berikut penerapan segitiga restitusi. Selamat siang Ibu Sri. Siang Alisa, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Alisa hari ini sehat? Sehat Bu.
Alisa tahu kenapa hari ini Alisa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Iya, betul sekali. Kemarin Ibu mendapatkan laporan dari guru bahasa Inggris bahwa Alisa tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugas bahasa Inggris. Nah, kenapa? Tapi kemarin Alisa hadir kan? Ya, Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Alisa, setiap orang itu tentunya punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu. Ibu juga waktu sekolah biasa tidak mengerjakan tugasnya, ada alasan kenapa sampai Alisa tidak mengerjakan tugas. Apa alasan Alisa sampai tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya saya nonton TikTok dan Instagram sampai jam 12 malam. Dan akhirnya saat jam pelajaran Ibu, saya jadi ngantuk. Tapi Alisa masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah, kalau Alisa masih ingat, apa yang Alisa lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, lalu keyakinan kelas mana yang Alisa tidak jalankan? Selalu bertanggung jawab. Iya, betul sekali Alisa. Keyakinan kelas yang selalu bertanggung jawab. Nah, setelah itu solusi apa yang akan Alisa lakukan dari tindakan yang Alisa lakukan ini? Ya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Alisa akan lakukan terkait dengan tanggung jawab Alisa untuk menyelesaikan tugas nanti di kelasnya. Oke, silakan Alisa kembali ke kelasnya dan silakan istirahat ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Permisi, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, saya dari kelas 8. Saya sangat senang sekali dari diskusi oleh Ibu Sri. Dari diskusi ini saya belajar untuk bisa membatasi bermain HP pada malam hari, apalagi sampai larut malam, karena akan berpengaruh pada pembelajaran saya di kelas. Saya menjadi mengantuk, bahkan sampai tidak mengerjakan tugas. Terima kasih. Selamat pagi Juwita. Apa kabar hari ini Juwita? Baik, Bu. Juwita tahu kenapa hari ini Juwita Ibu undang ke ruangan Ibu? Karena saya mencontek, Bu. Iya. Juwita bisa ceritakan ke Ibu bagaimana kronologinya sampai Juwita mencontek? Iya, Bu. Saya membawa catatan kecil dan diketahui oleh pengawas ruangan. Oke. Oh begitu. Ibu yakin bahwa tidak ada siswa yang sempurna. Pasti semua melakukan kesalahan. Juwita sampai mencontek Karena pembelajarannya begitu sulit dan saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf, Bu. Kira-kira tindakan yang Juwita lakukan itu sudah benar atau salah? Salah, Bu. Saya tidak jujur dalam mengerjakan. Kedepannya apa yang akan Juwita lakukan nanti pada saat pelaksanaan ujian? Saya akan belajar lebih tekun, Bu. Dan saya menanyakan apabila saya belum memahami tentang materi pembelajaran. Iya, bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi apa yang nanti akan Juwita lakukan. Bapak dan Ibu guru juga akan dengan senang hati untuk membantu Juwita dan teman-teman lain ketika ada pelajaran yang belum dipahami atau dimengerti. Oke, silakan Juwita, nanti silakan kembali ke kelasnya. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi semua. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Anak-anak, ini adalah awal pembelajaran kita untuk mata pelajaran PS ya. Namun sebelum Ibu masuk pada pembelajaran di awal pertemuan kita, terlebih dahulu Ibu ingin membuat yang namanya sebuah kesepakatan bersama kalian. Nah, kesepakatan ini adalah bagaimana nanti supaya apa yang kalian inginkan terhadap kelas kalian, misalnya kalian yang kelas yang aman, nyaman dan tentram, nanti kita akan buat. Kalian nanti akan tuangkan pada sticky note yang nanti akan dibagikan. Tapi sebelum kita masuk pada pembuatan kesepakatan kelas, Ibu ingin ajak kalian SBG
menjadi keinginan dan harapan kalian terhadap kelas kalian. Misalnya, selalu menjaga kebersihan, tidak mengganggu teman. Jangan kalian tulis pada sticky note ini ya. Jadi silahkan tulis mau 2, mau 3, silahkan ditulis pada sticky note ini. Oke. Silakan yang sudah dibagi, silakan ditulis keinginan atau harapan kalian terhadap kelas yang kalian inginkan. Mau 1 boleh, mau 2 boleh. Ya, kesepakatan. Nanti setelah kesepakatan, ini kita akan bawa ke keyakinan kelas. Maka silakan ditulis. Misalnya, tidak mengganggu teman, menjaga kebersihan kelas, tidak membuli teman. Itu adalah silakan kalian tulis pada sticky note yang sudah ibu bagikan. Kalau sudah, nanti silakan kalian tempel pada kesepakatan kelas yang ini. Nanti silakan ditempel di sini ya, jadi kesepakatan kelas. Sudah kalian tahu? Masih ada? Kelas, lagi ya. Sudah? Atau
Saling bertanggung jawab. Oke. Berikut. Tidak mengganggu teman, tidak membuli teman. Kira-kira nilai yang keyakinan yang kalian yakini itu apa? Saling menghormati. Keyakinan kedua adalah saling menghormati. Yang ketiga, tidak mengejek teman, peduli dengan teman. Kira-kira nilai keyakinannya apa? Saling menghargai. Bagus, saling menghargai. Empat, mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Ini ada 4 orang yang menuliskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Apa? Iya, disiplin. Yang kelima adalah ini ada buang sampah pada tempatnya, tidak merobek sablon meja. Kira-kira apa? Keyakinan, nilai keyakinannya apa? Tidak merobek sablon meja, tidak menggunakan korden sebagai lampu. Kira-kira apa? Tentang apa itu? Menjaga kebersihan. Ya, jadi sekarang perhatikan adik-adik. Setelah kesepakatan kelas ini, kita bawa ke keyakinan kelas dengan nilai-nilai yang kalian yakini, bahwa keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas pada pelajaran kita atau pada pertemuan kita berikutnya. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar dibuat ya, tapi harus dilaksanakan, dipatuhi dan ditaati. Sepakat ini? Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, disiplin dan menjaga kebersihan. Ya, itu aja. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Sekali lagi, Ibu ingatkan, keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar poster nanti yang akan Ibu tempel kepada kalian, tapi ini harus kalian jalankan, kalian patuhi pada saat proses pembelajaran di kelas. Jadi ketika misalnya kita buang sampah sembarangan, kira-kira apa keyakinan kelas yang dilanggar oleh si Tirta? Buang sampah sembarangan. Keyakinan apa yang dilanggar oleh si Tirta? Iya, bertanggung jawab terhadap kelasnya. Oke, sudah paham ya adik-adik tentang keyakinan kelas? Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Ini yang nanti harus kita jalankan bersama. Ya, demikian adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri sekian, terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Reni Mukoago. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Randangan Satak. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Sri Harmianti
yang mana beliau adalah CGP Angkatan 10 yang beberapa waktu lalu sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kami. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa Ibu Sri Harmianti sudah memberikan paradigma baru dalam proses belajar di sekolah yang sudah melangkah ke depan demi suatu perubahan peserta didik di mana budaya positif sangat bermanfaat untuk kita pelajari dan terapkan di sekolah. Adapun konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Guru perlu memahami bagaimana menerapkan posisi kita sebagai manajer, membuat keyakinan kelas, dan bagaimana kita sebagai guru melakukan 3 tahapan yang ada pada segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sudah sewajarnya guru di sekolah membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah yang dimulai dari diri sendiri, selanjutnya kemudian diimbaskan ke murid kita sebagai subjek pendidikan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan disiplin untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan mengenai kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Ternyata di dalam kegiatan diseminasi itu saya memperoleh banyak tambahan ilmu pengetahuan yang tidak lain adalah yang pertama, ternyata posisi kita sebagai guru yang selama ini kita terapkan itu masih keliru. Ternyata dalam penerapan posisi kontrol dalam guru itu kita harus menerapkan bagaimana kita menjadi manajer dalam lingkungan sekolah. Yang selama ini kita terapkan di lingkungan sekolah itu masih keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena penerapannya kita sebagai guru masih menjadi teman untuk siswa. Yang seharusnya kita terapkan itu kita harus menjadi manajer, di mana kita bisa memecahkan sebuah permasalahan yang ada pada siswa. Kemudian yang kedua, yakni penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. 3 tahapan tersebut, yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menentukan keyakinan siswa. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita masuk pada permasalahan inti yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya peroleh dalam kegiatan diseminasi guru penggerak SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Terima kasih atas tambahan ilmu dan wawasan yang telah diberikan oleh ibu-ibu yang sempat memberikan ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Regina Putri, biasanya dipanggil Aura. Pada saat jam pembelajaran IPS, saya sangat senang karena saya bisa tahu apa itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya, walaupun saya hanya tahu sedikit demi sedikit, semoga saja kedepannya saya bisa berubah dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya berharap semuanya juga bisa seperti itu.
Maaf kalau ada kesalahkataan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asyifa Azizah Wirnisa, kelas 7. Saya sangat senang sekali karena adanya kegiatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dari diskusi kami barusan, saya sangat senang sekali karena adanya diskusi yang bisa memberi pelajaran untuk siswa-siswa kelas 7. Saya harap kedepannya siswa-siswa kelas 7 dapat menjalankan atau melaksanakan kesepakatan dan